Tidak melulu dibuat steak, rendang, atau makanan lainnya. Ada banyak lagi menu berbahan daging merah yang kerap dijumpai. Salah satunya adalah dendeng. Dendeng adalah olahan daging yang potongan dagingnya tipis dan tanpa lemak. Dendeng kerap diolah kembali jadi menu kuliner khas Nusantara. Biasanya dendeng diolah jadi apa aja sih? Yang sering saya dengar itu dendeng batoko, dendeng balado. Ada dendeng balado, dendeng patako, dendeng suwir, terus dendeng di apa? Ya semacam di goreng garing gitu. Dari beberapa ragam olahan dendeng, yang populer adalah dendeng batokok. Kuliner khas Tanah Minang ini bahan bakunya menggunakan daging sapi. Daging direndam bumbu, dikeringkan, lalu ditokok atau dipukul hingga tipis. Daging kemudian dipanggang sampai kering. Sebelum disantap, dendeng dioles minyak kelapa. Di Rumah Makan Sari Minang, Jakarta Pusat, daging tipis ini diolah dengan cara direbus, ditokok, lalu digoreng sampai kering. Sambalnya memakai irisan cabai hijau, bawang merah, dan jeruk nipis yang diberi minyak sayur. Sambal kemudian dilumurkan di atas dendeng yang matang. Kuliner dendeng yang juga populer adalah dendeng balado. Masakan khas Sumatera Barat ini juga berbahan baku daging sapi yang direbus dan digoreng hingga matang. Sambalnya memakai cabai merah, bawang merah, dan bawang putih dan tomat yang digiling kasar. Sambal kemudian dimasak hingga matang. Lebih banyakkan yang dendeng batoko yang kering, karena peminatnya itu lebih banyak. Biasanya hampir 5-10 kilo untuk per hari. Iya. Dendeng batoko. Untuk balado mungkin di bawahnya. Renyah dan gurih dendeng Minang yang berpadu dengan sambal, dua-duanya lama banget. Ini di depan saya ada dendeng batoko sama dendeng balado, dan yang paling kelihatan berbeda di antara kedua dendeng ini, yang pertama kalau boleh saya sebut adalah seratnya. Kalau dendeng batoko tuh kelihatan seratnya agak panjang-panjang, pas ditarik panjang. Tapi kalau dendeng balado dia lebih hancur dan lebih pendek. Dan satu lagi nih yang paling kerasa perbedaannya adalah dari segi bumbunya. Dendeng batoko ini lebih meresap bumbunya ke dalam daging, kalau saya bilang, dibandingkan dengan dendeng balado. Ada pula olahan dendeng yang khas dari Jawa Timur, namanya dendeng ragi. Berasal dari resep turun-temurun, dendeng ragi Pawon Bumitro menggunakan bagian daging tertentu dan cara memasak yang khusus. Bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar, dan gula merah. Daging direbus bersama bumbu sampai airnya menyusut. Yang paling khas dari kuliner ini adalah tambahan kelapa parut. Daging dan kelapa diaduk sampai semuanya rata dan benar-benar kering. Pertama, pemilihan daging. Terus kedua, tingkat kesabarannya juga. Iya. Apinya harus dengan api kecil. Karena kalau apinya terlalu besar dia gosong. Dan harus diaduk terus, nggak boleh berhenti. Kalau berhenti, ya bawahnya hangus juga. Karena dia kan pakai gula merah, jadi dia lengket. Karena dimatangkan sampai kering, dendeng ragi bisa disimpan hingga 2 minggu dalam suhu ruangan. Dendeng ragi rasanya enak loh. Cenderung ke arah gurih, dan semua bagian dagingnya ini hampir tertutupi oleh parutan kelapa yang warnanya kekuningan, karena memang dari bumbu. Kalau saya bilang, ini rasanya mirip seperti daging serundeng. Enak. Sama-sama jenis olahan dendeng, namun dendeng batokok, balado, dan ragi masing-masing punya kekhasan tersendiri. Sebenarnya lebih dari rasanya juga berbeda ya, satu yang pasti itu. Terus kemudian dari cara masaknya berbeda, dan juga potongan dagingnya juga berbeda. Kalau untuk dendeng semuanya memang bagian yang keras. Tapi emang kalau untuk seperti dendeng batoko dan dendeng ragi, itu lebih bagus yang pakai sengkel. Tapi kalau dendeng balado lebih bagus pakai gandik atau ram, kalau bahasa Inggrisnya ram beef. Jadi yang bagian keras, bagian paha. Dendeng dapat menjadi alternatif lauk pauk bergizi, nikmat, dan tahan lama. Jadi, olahan dendeng yang mana yang akan jadi pilihan santap hari ini? Tim Liputan, CNN Indonesia.